Duck Lover, saat ini saya berada di salah satu bangunan bersejarah yang pernah berdiri di tanah Banten, yaitu Keraton Surosowan. Sejauh mata memandang di sini hanya tersisa tembok benteng yang masih berdiri. Bangunannya hampir boleh dikatakan sudah hampir habis. Bisa dilihat nih bangunan-bangunan dulu. Temboknya, batanya nih bersusun-susun dan tebalnya bisa 1 meter. Jadi tembok bangunan sendiri tebalnya tuh bisa 1 meter. Ada yang menarik nih. Di sini mungkin dulunya tempat pemandian. Ya, ini yang tadi sempat juga saya ceritakan dari arah Tasikardi yang danau ya, danau. Terus ke Pengindelan, dari Pengindelan Abang, Putih, Emas, airnya mengalir ke Keraton. Nah, ini dia air yang sudah diendapkan dan dijernihkan dan akan mengalir ke sini, ke Keraton Surosowan. Ya, sejauh mata memandang temboknya masih berdiri, mungkin luas 2 hektar lah. Ada 2 hektar nih. Aktivitas yang terjadi pada zaman itu sangat luar biasa pasti. Saya berada di salah satu sudut bangunan yang masih terlihat utuh. Dan ini seperti ruang di dalam, seperti ruangan bawah tanah. Kita masuk. Wah, gelap ternyata. Konon katanya, menurut cerita, ruangan ini menjadi tempat salah satu ruang tahanan sementara, karena besar ruangannya tidak begitu luas. Ya, ini salah satu ruangan yang masih terlihat utuh. Ruang tahanan yang pasti, aura yang masuk ke sini, yang ditahan pasti orang yang tidak berkelakuan baik. Dan dapat dipastikan bukan hanya penderitaan fisik, tapi penderitaan secara jiwa. Dinding setinggi 3 meter dan bebatuan berwarna merah, sisa benteng Spelwick di Kampung Pamarican, Serang, Banten. Ini menjadi bukti sejarah tentang megahnya bangunan benteng pada abad ke-17. Benteng ini dibangun oleh Hendrik Lucas Kardel pada tahun 1681 hingga 1684. Konon dibangun untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Saya sudah berada di dalam benteng Spelwick, benteng yang namanya diambil dari orang Belanda, seorang gubernur jenderal di masanya yang bernama Cornelis Pilman. Ini menarik, lorong yang begitu tebal dengan ruangan-ruangan yang ada di dalam benteng ini. Luas dari ruangan ini sekitar 5 meter 5 kali 8 hingga 10 meter.
keluar, kita akan sebuah ruangan kecil. Ini yang lebarnya sekitar 1,5 meter hingga 2 meter kali 2. Mungkin dia kalau ini udah nyala nih. Kalau nggak dipakai dia ini Coba. Sendiri kali ya. Tes, coba. Tuh cek. Coba. Tes. Masuk. Tes. Cek. Halo. Menarik. Di sini ada celah-celah lubang di antara dinding atas, langit-langit, ada suara kelelawar. Tadi juga sempat audio saya saat memasuki lorong ini sempat tidak berfungsi. Mungkin teknis ya, secara logikanya teknis. Tapi ini suara kelelawar jelas sekali. Layaknya benteng Eropa, benteng Spellwick ini dikelilingi parit dengan luas mencapai 10 meter. Benteng yang berbentuk segi empat, yang di tiap sisinya terdapat menara pengintai, dan terdapat ruang bawah tanah atau bunker yang dihubungkan dengan lorong di bagian baratnya. Kerkhof adalah sebutan untuk pemakaman atau kuburan. Berasal dari bahasa Belanda. Kerk artinya gereja dan hof adalah halaman. Dan di sini terdapat satu makam yang paling besar, yaitu makam seorang komandan yang bernama Hugo Peter Faure. Ya, ini sisi luar, nggak sisi luar sih, masih di dalam area, hanya agak ke pinggir dari area benteng. Bentengnya di sebelah sana. Nggak terasa sudah sore. Benteng Spellwick menjadi spot terakhir perjalanan saya di kota Serang, Banten. Banyaknya situs sejarah yang saya telusuri pada hari ini membuktikan betapa tangguh dan kuatnya para pendiri bangsa kita di zamannya. Benteng Spellwick menjadi bukti betapa kokohnya sebuah benteng yang masih berdiri hingga saat ini. Benteng Spellwick menjadi akhir perjalanan saya sore ini, dan nantikan perjalanan saya selanjutnya di Dark Journey.